Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan apa kabarnya hari ini? Kiranya hati dan pikiran kita semakin sejuk, semakin berlimpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa kembali pagi hari ini dalam renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Namun sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, hati kami berlimpah dengan syukur oleh karena berkat rahmat, kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menolong hidup kami untuk kami hidup lebih baik di sepanjang hari ini. Hidup lebih berserah, berharap hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan dalam renungan Bina Iman GKI Klasis Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab Galatia pasal yang ketiga, ayat 23 sampai ayat yang ke-29. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya keluarga. Tentu di keluarga kita masing-masing ada aturannya. Siapa yang membuat aturan itu? Ya, kita anggota keluarga yang telah disepakati, diputuskan, bisa diterima, dan tentunya aturan itu harus ditaati. Nah, namun ada kalanya kita ikut menentukan aturan, kita ikut menyepakati, tapi seringkali kita juga yang melanggar. Ya, padahal aturan dalam keluarga bisa dihitung pakai jari toh Bapak Ibu. Ya, karena memang kita adalah orang-orang yang punya potensi gampang melanggar. Belum lagi ketika kita diharuskan mentaati aturan lalu lintas. Contoh, lampu merah yang ada di perempatan jalan atau pertigaan jalan. Kita semua pasti tahu apa maksudnya lampu itu dipajang di sana. Yang pasti bukan untuk hiasan, tetapi setiap lampu itu menyala dengan warna merah, maka mau tidak mau kita harus mentaatinya dengan berhenti sejenak. Kita membiarkan dari lalu lintas yang lain untuk berjalan dan saatnya kita berhenti. Tetapi ada kalanya Bapak Ibu dan saya menjadikan warna lampu lalu lintas tersebut, kita anggap semuanya itu warnanya hijau terus ya. Karena kalau lampu itu berwarna hijau, kita akan berjalan. Dan kadang kita tidak peduli apakah warna itu sudah berubah menjadi merah. Kita tetap saja menganggap warna lampu itu hijau. Karena apa? Kita gampang melanggar. Ibu Bapak, kalau dalam aturan keluarga, aturan masyarakat, aturan lalu lintas, itu saja kita gampang menerjang, gampang melanggar. Apalagi kita dituntut untuk bisa melakukan hukum Taurat yang isi aturannya kurang lebih 613 butir aturan demi aturan. Sanggupkah Bapak Ibu dan saya mengikuti, melaksanakan aturan itu dengan taat? Rasanya kok mustahil, rasanya nggak mungkin untuk kita bisa melakukannya. Namun syukur kepada Allah, anugerah itu telah diberikan kepada Bapak, Ibu dan saya.
kita ditolong olehnya. Kita dilepaskan dari belenggu tekanan hukum Taurat. Bukan berarti Yesus meniadakan hukum Taurat, tetapi kebalikannya, Yesus justru menyempurnakan hukum Taurat. Jadi ketika Sang Kristus datang dalam dunia ini, Sang Kristus telah menyatu dengan hidup Bapak, Ibu, dan saya. Iman kepada Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Jadi bukan karena kita mentaati hukum Taurat, karena kita nggak mungkin bisa melakukannya dengan taat dan setia. Tetapi anugerah itulah yang menyempurnakan kita untuk kita sampai kepada Sang Kristus. Yakni Kristus itu sendiri yang datang dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena Kristus telah datang menjumpai Bapak, Ibu, dan saya, maka Bapak, Ibu, dan saya itu adalah miliknya, milik kepunyaannya. Jadi kalau kita itu miliknya, itu berarti Allah berhak untuk memakai seluruh hidup Bapak, Ibu, dan saya demi maksud-maksud Allah yang mulia. Hidup kita ini bukan milik kita yang harus kita pakai sesuka hati kita. Tetapi hidup kita ini, baik fisik kita ini, hati, pikiran, perasaan, perbuatan, apapun fasilitas yang ada pada diri kita, semua adalah milik kepunyaannya. Kalau demikian, kita ini tidak lagi berhak untuk memakai hidup sesuka-suka hati kita. Tapi Allah berkenan mau memakai hidup Bapak, Ibu, dan saya untuk karya-karyanya yang mulia. Ibu, Bapak, ketika kita sudah menjadi miliknya, maka tidak ada lagi perbedaan tingkatan di antara kita. Tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, atau perempuan dan laki-laki yang harus dibedakan. Yang satu lebih mulia, satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Tidak ada. Tetapi baik itu orang Yunani, orang Yahudi, perempuan atau laki-laki, pintar atau kurang pintar, berpendidikan atau tidak berpendidikan, kaya atau tinggi, kita semua adalah sama di mata Tuhan. Sama-sama berharga, sama-sama hendak dipakai oleh Allah. Jadi mari kita persilahkan hidup kita ini untuk dipakai Allah. Mungkin ada pertanyaan di antara kita. Wah lah, saya ini sudah tua, saya ini sudah sepuh, berjalan saja sudah buyutan gregeli. Mungkinkah hidup saya ini dipakai oleh Allah? Mungkin ada pertanyaan begitu dalam diri kita. Bapak, Ibu, Tuhan memakai hidup kita bukan karena kita gagah atau kuat, bukan karena kita bisa, tetapi Tuhan bisa memakai hidup kita dalam keadaan apapun. Bahkan dalam pergumulan, dalam jalan yang tertatih-tatih, dalam kerapuhan, dalam kesakitan, dalam kesendirian, Allah bisa memakai itu semuanya untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, yang bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa, tetap semangat dalam iman kepada Yesus Kristus, karena iman kita telah disempurnakan dalam Sang Kristus telah menyatu dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, tetap semangat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk melakukan perkataan firman itu. Kami berdoa bagi para pendengar yang sedang putus asa, yang sedang menyerah oleh karena keadaan fisiknya, oleh karena kondisi ekonominya, oleh karena kesepiannya. Kiranya Tuhan hadir untuk menemani, mendampingi, menolong, menghibur, dan menguatkan. Terima kasih Tuhan, jadikanlah hidup kami semakin hari semakin lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dan pakailah hidup kami seturut dengan maksud-maksud Tuhan yang agung dan mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati.